Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia ya teman-teman. Jumpa lagi bersama Kak Desti. Nah teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai nilai juang dan proses perumusan Pancasila. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kakak mau tanya nih sama teman-teman semua, apa sih nilai juang itu? Nah teman-teman, nilai juang itu merupakan usaha untuk mendapatkan sesuatu atau untuk menggapai cita-cita. Nah teman-teman, nilai-nilai juang tersebut dapat kita saksikan dari betapa kerasnya dan betapa gigihnya perjuangan para pahlawan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Selain itu juga nilai juang dapat kita saksikan pada proses perumusan Pancasila. Saat itu Pancasila muncul karena diadakannya rapat BPUPKI yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pancasila ini dahulu termuat di dalam pembukaan hukum dasar yang pada alinea keempat termuat rumusan Pancasila. Saat itu rumusan Pancasila sila pertama berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun teman-teman, hal ini menuai kritikan dari sejumlah pihak karena tidak semua warga negara Indonesia itu beragama Islam. Maka dari itu, sila pertama dari rumusan Pancasila tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah teman-teman, pada perubahan sila pertama dari rumusan Pancasila tersebut terdapat nilai kebersamaan yang diperlihatkan oleh para tokoh yang tidak hanya mementingkan kepentingan sejumlah golongan, namun mementingkan kepentingan seluruh golongan. Selain itu, nilai kebersamaan juga dapat tercermin dalam rapat BPUPKI yang pertama, yang mana saat itu 3 tokoh besar yakni Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno mengemukakan pendapatnya. Teman-teman, dalam hasil-hasil keputusan sidang panitia 9 juga tercermin nilai kebersamaan loh teman-teman, yang mana saat itu terdapat 2 golongan, yakni golongan pertama yang terdiri dari Abdul Qahar Muzakir, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Abi Kusno Cokro Sujoso yang melandasi dasar negara dengan agama Islam. Dan golongan yang kedua yaitu terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo menghendaki dasar kebangsaan sebagai dasar negara. Nah teman-teman, pada proses perumusan Pancasila ternyata banyak sekali loh teman-teman nilai-nilai juang yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama ada sikap rela berkorban. Sikap rela berkorban merupakan sikap rela hati mengorbankan apa yang kita miliki untuk kebahagiaan orang lain. Kita dapat menerapkan sikap rela berkorban ini dalam kehidupan sehari-hari loh teman-teman. Seperti dengan yang pertama, mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Yang kedua, memberikan sebagian harta yang dimiliki meskipun kita butuh. Dan yang ketiga, memperjuangkan kebenaran meskipun nyawa kita terancam. Yang kedua ada semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan merupakan suatu cara hidup untuk bersama yang berdasarkan pada sikap saling menghormati, saling berbagi, dan saling menolong antara manusia satu dengan manusia lainnya. Nah teman-teman, kita juga bisa loh menerapkan semangat kebersamaan ini dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang pertama, saling menolong teman yang kurang mampu. Yang kedua, jika mempunyai makanan, saling berbagi. Yang ketiga, saling menjaga nama baik dan kehormatan teman. Yang keempat, hidup rukun dan tidak bertengkar. Dan yang kelima, bergotong royong. Yang ketiga, bersikap ikhlas. Bersikap ikhlas artinya melakukan, menerima dengan lapang dada, tidak mengharapkan imbalan antar sesama manusia, dan hatinya bersih dari motif-motif buruk. Nah teman-teman bisa banget nih menerapkan sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari.
Seperti dengan yang pertama, tulus hati dalam berucap, bersikap, dan bertindak. Yang kedua, tidak mengharapkan imbalan atas apa yang dikerjakan. Yang ketiga, senantiasa memberi dengan hati yang tulus. Dan yang keempat, tidak berpura-pura dalam menolong orang lain. Nah teman-teman, dengan bersikap ikhlas banyak sekali loh manfaat yang bisa kita dapatkan. Di antaranya yang pertama, pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas akan terasa lebih ringan dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Yang kedua, dapat menenteramkan hati. Dan yang ketiga, menjauhkan diri dari sikap riya. Nah teman-teman, dengan bersikap ikhlas banyak sekali loh manfaat yang bisa kita dapatkan. Di antaranya yang pertama, pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas akan terasa lebih ringan dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Yang kedua, dapat menenteramkan hati. Dan yang ketiga, menjauhkan diri dari sikap riya. Yang keempat dan terakhir yaitu bersikap gigih. Sikap gigih artinya teguh pendirian dan pikiran akan suatu hal peristiwa. Nah teman-teman, buat kalian yang mau banget cita-cita tercapai, harus banget nih punya sikap gigih. Ya teman-teman, contoh orang yang memiliki sikap gigih itu diantaranya pertama, suka bekerja keras. Yang kedua, bersabar. Yang ketiga, pantang menyerah. Yang keempat, teguh pendirian. Dan yang kelima, percaya diri. Oh ya teman-teman, kalian bisa banget loh menerapkan sikap gigih ini dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dengan yang pertama, mencapai keinginannya dengan dorongan yang kuat. Yang kedua, tidak kenal namanya putus asa. Yang ketiga, selalu ulet dalam berusaha. Dan yang keempat, teguh dengan prinsip yang dipegang. Nah teman-teman, sekian video pembelajaran pada kali ini. Terima kasih sudah menyimak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Sehat selalu teman-teman.